Selamat berjumpa kawan. Saya ini sedang berada di kebun mengairi tanaman sambil melihat pohon-pohon yang sudah mulai berbunga. Ada yang sudah panen, nih jambunya sudah panen, kemudian belimbing ya untuk makan sendiri. Hari ini juga saya ingin mengajak saudara-saudara yang punya waktu untuk mengikuti konten saya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kalau punya kawan di share, terutama untuk petani, karena saya akan menyampaikan ide saya 3 bulan lalu untuk memelihara sapi bagi petani yang ada di desa, atau kawan-kawan yang punya modal lebih di kota, ya belikanlah pemuda desa itu barang seekor untuk melihara sapi. Jadi sebentar lagi saya akan perlihatkan ini pedot saya, atau dalam bahasa Balinya godel. Godel saya sudah lahir per 15 Agustus, jantan. Jadi saya ada kegembiraan lah hari ini. Makanya saya ingin membuat lagi konten tentang manfaat memelihara sapi. Ada hal-hal menguntungkan, baik nyata maupun tidak nyata. Nah, ini kita akan buktikan. Mari kawan-kawan, kita ikuti konten saya. Terutama yang punya waktu nih, yang tidak punya waktu abaikan saja, tidak masalah. Saya sedang bergembira kawan, mari. Cai pernah mengikuti konten saya tentang sapi, terbuktilah ini sapi betina saya sudah melahirkan per tanggal 15 Agustus. Tanggal 15 Agustus lahirlah pedot jantan. Wah, ini 9 juta sudah di tangan nih kawan. Ya, jangan mulu-mulu. Jadi alangkah senangnya kita sapi melahirkan. Saya akan pernah bilang, pada saat sapi sudah kawin saja, perasaan bahagia itu sudah ada. Jadi selama 10 bulan kalender saya bahagia. Sekarang puncaknya ini lahir pedot saya ini, jantan, ganteng sekali. Nah, ini 9 juta kalau selamat udah di tangannya. Itu kawan. Nah, jadi tidak bohonglah saya bicara bahwa memelihara sapi itu adalah anugerah, khususnya bagi petani. Saya tidak menginginkan pegawai ikut pelihara sapi, yang pegawai lah, yang pariwisata lah. Tetapi begitu punya modal, kasihlah kawan-kawan yang belum punya sapi di desa untuk kerjasama memeliharanya di kebun kita sendiri. Misalnya kan kotorannya bisa didapatkan, kemudian membantu kawan permodalan secara kecil-kecilan bisa. Nih induknya habis melahirkan masih tetap gemuk. Nah, sekarang saya akan bilang, jadi memelihara sapi kalau bagi yang punya kebun itu ada ikatan kerjasama dengan tanaman. Saya akan perlihatkan sekarang durian saya yang sudah saya pupuk secara rutin dengan pupuk hijau atau pupuk kandang dari hasil sapi saya. Perhatikan kawan, woi cantik sekali. Itu ganteng itu.
karena jantan. Woi, ini kebun akibat pupuk kotoran sapi. Ini yang saya bilang, kebun durian saya sekarang sudah mulai berbunga. Nah, ini tepat sekali bunganya, terus sampai ke atas nih. Ini kawan, perhatikan. Nih kawan, sudah berbunga, terbukti kan kotoran sapi itu ampuh tak? Setiap dahan ini penuh dengan bunga. Kemudian ini kawan, ini lagi bunganya. Satu pohon ini penuh. Ya, ini sudah agak besar. Nih, dahannya penuh dengan bunga. Nah, ini 3 bulan lagi, bulan Februari Maret panen nih, berarti 6 bulan lagi. Kebetulan hari ini saya dapat giliran mengambil air di irigasi untuk menyiram. Ini yang saya bilang tanaman indigo vera. Ini adalah bakalan bibit saya untuk pakan ternak, apakah itu kambing, sapi, babi, ayam, semua mau. Dan menurut penjelasan dari tinggi di atas 24%. Nah, ini kebetulan lemon saya ada buahnya ini, walaupun belum lebat karena saya tidak kasih pupuk. Ini mau besarkan dulu pohonnya biar, tapi buahnya cukup juga ini. Cukup banyak. Kembali ke gizi. Jadi indigo vera itu gizinya di atas 24%. Coba bandingkan dengan rumput gajah yang hanya 4-5%. Berarti 5 kali lipat gizinya, berarti irit itu kalau dimakan oleh ternak. Nah, ini perlu dikembangkan supaya kita bisa memelihara lebih banyak ternak. Jadi ini duren-duren saya ini nunggu air untuk mendapatkan bagian air. Sampai 1 hari ini pasti mereka semua kebagian. Nih. Ini lemon tea-nya kebetulan lagi panen nih, tapi sedikit ya. Ini jambunya cocok sekali dengan kotoran sapi. Jadi konten saya hari ini kembali ke peliharaan sapi untuk ukuran petani kecil. Ini gubuk saya, itu kandang saya. Kalau lagi bekerja, istirahat ya cukup di gubuk ini. Ini juga saya tanam sedikit vanili sebagai tanaman selah. Ini ya, kita kerjakan saja, jangan terlalu banyak mengharap hasil yang banyak. Kita kerjakan saja, nanti pasti terbayarkan. Kalau enggak buahnya ya batangnya ini 10.000 per meter kalau dijual. Ya, kita cukup lihat-lihat saja. Kalau ada tanaman pengganggu tinggal ambil tanaman pengganggunya, dia sudah tumbuh dengan baik. Nah, ini peti. Saya tumpang sarikan ini dengan peti. Wah, 3 tahun lagi buah. Nah, ini kawan. Ini saya dapat giliran air setiap 20 hari sekali.
Dan kebetulan saya di Subak kering. Kalau di Subak basah itu setiap saat dapat air. Ini saya Subak kering, dapat 20 hari sekali. Karena ini mendapat tentang bantuan Subak tentang air. Ini kalau irigasinya itu di bawah PU, Dinas PU, Pekerjaan Umum. Sedangkan kalau Pura Subak itu di bawah desa, jadi Subak Maulu Desa istilahnya. Jadi airnya dari PU, karena saluran irigasinya adalah PU yang memperbaiki, kalau rusak di PU yang mengerjakan. Subak hanya memakai saja air dan memelihara saja. Sedangkan untuk Pura ini juga ada organisasinya, organisasi Subak juga ada kegiatan ritualnya di Pura Ulun Sui atau Pura Bedugul. Setiap Subak di Bali mempunyai bedugul, itu ada pura, dan itu tiap saat kita menghaturkan persembahan. Jadi rasa terima kasih, karena di air ini juga ada giliran 20 hari sekali untuk membasahi kebun-kebun kita. Nah, ini hari ini giliran saya. Begitu kawan, informasi.